Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhaj As-Salaf fi Tazkiyatin Nufus, dan kita masih masuk pada pembahasan pasal yang ketiga, yaitu pentingnya atau urgensi dari memperbaiki hati dan penjelasan sebagian amalan-amalan hati. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan terkait pembagian hati menjadi tiga. Ada qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup. Kemudian qalbun mayyit, hati yang mati. Dan qalbun marid, hati yang sakit. Pada pembahasan selanjutnya, di bab yang ke-6, di sini muallif hafizahullah taala beliau membawakan pembahasan bab majaa fi asbabi fasadil qulub. Bab tentang perkara-perkara yang menjadi sebab rusaknya hati. Perkara apa saja yang menjadi sebab rusaknya hati seorang hamba. Di sini muallif hafizahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 69. Di dalam surah At-Taubah ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalladzi min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Kita bacakan ayat yang sebelumnya di dalam surah At-Taubah, ayat sebelumnya ayat 67. Di dalam surah At-Taubah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka sama dengan sebagian yang lain. Artinya saling tolong menolong dengan yang lain. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf.
mereka orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memerintahkan dengan perkara yang munkar dan mereka melarang dari perkara yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, artinya tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan karena sifat bakhil yang ada pada mereka. Nasullaha fanasiyahum, mereka telah melupakan Allah sehingga Allah pun membuat lupa kepada mereka. Mereka terlupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-68, Allah berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah telah mengancam orang-orang munafik yang laki-laki maupun yang perempuan dan juga orang-orang kufar, orang-orang kafir, nar jahannam, dengan neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, maka cukuplah neraka itu sebagai tempat bagi mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Wa lahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Kemudian lanjutannya ayat ini yang beliau bawakan di dalam bab ini. Kalladzina min qablikum, ya, keadaan orang-orang munafik tersebut itu seperti orang-orang sebelum kalian, kanu asyadda minkum quwwah, bahwasanya mereka orang-orang sebelum kalian itu lebih kuat, wa aktsara amwalan wa aulada, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim, kemudian mereka menikmati bagian mereka dari kehidupan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian pun menikmati bagian kalian dari kehidupan dunia kalian. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagiannya. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian, ya, memperbincangkan atau membicarakan sesuatu yang batil sebagaimana mereka membicarakannya. Ini ayat yang dibawakan oleh muallif di dalam mengawali pembahasan tentang sebab kerusakan hati. Beliau sebutkan keadaan orang-orang munafik. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa asyara subhanahu fi hadhil ayah ila ma yahsulu bihi fasadul qulub wal adyan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan isyarat kepada perkara yang menyebabkan rusaknya hati dan rusaknya agama yang terjadi pada orang-orang munafik dan juga orang-orang kufar. Apa yang menyebabkan kerusakan hati mereka dan rusaknya agama mereka? Allah sebutkan di sini, ya, fastamta'u bi khalaqihim, ya, fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, ya. Itu al-istimta', ya, minal istimta'i bil khalaq, yaitu ketika mereka terfitnah, ya, bersenang-senang dengan dunia yang mereka dapatkan, ya.
al-istimta', ya, bersenang-senang menikmati dunia, wal khawdu bil batil, dan melakukan perkataan-perkataan yang batil, pembicaraan yang batil. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah di antara sebab perkara yang menyebabkan rusaknya hati dan rusaknya agama dari sumber dunia dan sumber perkataan yang batil. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan li'anna fasadad din imma ayyakuna bi'tiqadil batil wa takallumi bihi au bil amali bi khilafil ilmi sahih. Karena sesungguhnya kerusakan agama yang ada pada seseorang atau ada pada suatu masyarakat, pada suatu kaum, ya, imma ada kalanya an yakuna bi'tiqadil batil wa takallum bihi, disebabkan karena keyakinan yang batil dan karena, ya, at-takallum bihi, berbicara dengan keyakinan yang batil tersebut. Ya. Ini sumber kerusakan yang pertama, yaitu al-i'tiqad, ya, keyakinan yang batil. Ya, ketika seseorang, ya, memiliki keyakinan yang salah, yang batil, dan berbicara, berpendapat dengan keyakinan yang batil tersebut. Ini yang pertama. Atau yang kedua, bil amal bi khilafil ilmi sahih, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ilmu yang sahih, yang benar. Ini dua sumber kerusakan agama dikatakan oleh Imam Qayyim, yaitu i'tiqad, keyakinan yang batil, yang kedua amalan yang bertentangan, menyelisihi ilmu yang benar. Fal awwalu huwal bid'ah wa ma walaha wa tsani fisqul a'mal. Yang pertama yaitu keyakinan-keyakinan yang batil dan ucapan atau pendapat-pendapat yang dibangun di atas keyakinan, pemahaman yang batil. Ini merupakan contoh-contoh atau bentuk-bentuk perbuatan bid'ah dan yang semisalnya dan turunannya. Ya. Wathani, adapun yang kedua, melakukan sesuatu yang menyelisih ilmu yang benar, melakukan amalan-amalan yang menyelisih petunjuk. Ini kata Ibnu Qayyim adalah fisqul a'mal, bentuk kefasikan di dalam beramal. Bentuk kefasikan dalam beramal. Karena yang dimaksud dengan fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Fasik itu keluar dari ketaatan. Fal awwalu fasadun min jihati syubhat wa tsani min jihati syahwat. Maka sumber kerusakan yang pertama, sumber kerusakan hati dan agama yang pertama dari keyakinan-keyakinan yang batil, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang itu melahirkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan-perbuatan baru yang diada-adakan manusia yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Imam Qayyim, ini adalah sumber kerusakan min jihati syubhat, kerusakan dari sisi syubhat. Kerusakan dari sisi apa? Syubhat. Ketidakjelasan atau kesalahpahaman di dalam memahami hakikat sesuatu. Wasani, adapun yang kedua, ya, melakukan amalan-amalan yang menyelisih petunjuk. Ini adalah min jihati syahwat, kerusakan dari sisi syahwat. Ya. Kerusakan dari sisi syahwat. Dan inilah dua sumber utama yang menyebabkan kerusakan hati, ya. Kerusakan dari sisi pemahaman di dalam memahami hakikat sesuatu, ya, atau kerusakan dari sisi syahwat, keinginan-keinginan yang menyelisih petunjuk yang benar, ya.
Walihada, karena itulah kana salaf yaqulun, dahulu para salaf, para ulama-ulama pendahulu kita ketika memahami hal ini, bahwasanya sumber kerusakan hati manusia itu bersumber dari dua jalan ini, dari jalan syubhat yang menyebabkan kerusakan dalam ilmu, atau dari jalan syahwat yang menyebabkan kerusakan dari sisi amal ketaatan. Karena itulah para salaf dulu mereka mengatakan, ihdharu minan nasi sinfain, berhati-hatilah kalian dari dua jenis manusia. Ya. Ihdharu, berhati-hatilah kalian minan nasi sinfain, dari dua jenis manusia. Sahibi hawa qad fatanahu hawa, wa sahibid dunya a'mathu dunya. Yang pertama yaitu sahibi hawa, pengikut hawa nafsu. Sahibi hawa itu orang yang pengikut hawa nafsu, yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya. Wa sahibi dunya, dan pengikut atau ahli dunya, a'mathu dunya, yang digelapkan, dibutakan dengan dunianya. Inilah dua sumber kerusakan, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada nas-nas sehingga rusak pemahamannya, atau orang-orang yang lebih mementingkan dunianya, terfitnah, dibutakan dengan dunianya, meninggalkan akhiratnya sehingga rusak dari sisi keinginannya. Wa kanu yaqulun, dan mereka para salaf senantiasa mengatakan, ihdharu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Kata mereka, para salafus saleh, mereka memperingatkan kaum muslimin, berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian dari fitnah, dari kerusakan yang ditimbulkan oleh orang berilmu yang fajir. Orang berilmu tetapi dia fajir, rusak amalannya, banyak bermaksiat, banyak berdosa. Berarti dari sisi kerusakan syahwatnya. Orang alim tetapi dia fajir, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal abid al jahil, dan juga fitnah kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli ibadah tetapi dia jahil, dia bodoh, tidak berilmu. Ini dua sumber kerusakan terbesar. Orang alim yang rusak amalnya, bukan ilmunya tetapi amalnya rusak. Kenapa? Karena dia terfitnah dengan dunia. Dia terfitnah dengan dunia. Ini sumber kerusakan yang pertama. Dan sumber kerusakannya itu adalah al-abid, ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah tetapi dia jahil, tidak memiliki ilmu. Fa inna fitnatahuma, karena sesungguhnya fitnah, ujian, musibah. Fitnah bisa diartikan ujian, bisa juga diartikan musibah, bisa juga diartikan bencana. Karena musibah dari kedua kelompok ini, yaitu orang berilmu yang fajir atau orang ahli ibadah yang jahil, musibah dari dua kelompok ini adalah fitnah likulli maftun, merupakan musibah yang menimpa setiap orang yang terkena musibah. Merupakan bencana bagi setiap orang yang terkena fitnah. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu iyakum, dan kita saksikan di zaman sekarang ini sumber kerusakan itu dari dua sisi. Ada kalanya orang-orang berilmu
orang-orang yang ahli ilmu tetapi dia rusak ya karena terfitnah dengan dunianya ya. Sehingga ini memfitnah orang-orang yang lain ya. Katakan dia orang alim, dia orang berilmu tetapi rusak niatnya karena terfitnah dengan dunianya. Dengan dunia ingin dia dapatkan kedudukan dan yang lainnya. Yang ini memfitnah manusia. Atau yang kedua, al-abid, ahli ibadah tetapi dia jahil, tidak memahami syariat. Ini pun sumber ya kerusakan yang banyak memfitnah manusia. Kemudian beliau mengatakan wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i wal hawa 'ala al-aql. Dan pangkal dari setiap fitnah, dari setiap kerusakan itu karena dua perkara. Pangkal dari setiap kerusakan kata beliau dari taqdimir ra'yi 'ala syar'i, karena sikap mendahulukan ra'yu pendapat di atas syariat. Ini sumber kerusakan yang pertama. Mendahulukan pendapat-pendapat di atas dalil. Mendahulukan pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat tokoh di atas dalil yang dalil atau di atas syariat, di atas nas. Yang kedua, wal hawa 'alal aql, mendahulukan atau mengutamakan, memperturutkan hawa nafsu di atas akal, di atas akal yang sehat. Ini pangkal kerusakan, yaitu ketika seseorang lebih mendahulukan pendapat-pendapat orang di atas syariat, di atas nas-nas syar'i. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya di atas akal sehatnya. Fal awwalu aslu fitnati syubhati, maka sumber kerusakan yang pertama ini adalah sumber dari fitnah syubhat. Ketika seseorang lebih mendahulukan pendapatnya, mendahulukan akalnya, ya, mendahulukan pendapat di atas nas-nas syar'i, sehingga dia jatuh di dalam perkara-perkara syubhat, sehingga dia salah di dalam memahami hakikat sesuatu. Yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak, sebagaimana ini keadaan hati yang sakit sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Tasawur, ya, cara memandang, memahami suatu kebenaran menjadi terbalik. Dan ini fitnah di akhir zaman. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara fitnah akhir zaman yusaddiqul kadhib, ya, orang-orang yang dusta dianggap jujur dan orang jujur didustakan. Orang-orang yang amanah dianggap berkhianat dan orang-orang berkhianat dianggap amanah. Dari sisi apa? Karena kerusakan syubhat, ya. Karena mendahulukan ra'yu pendapat di atas syariat. Wa tsani aslu fitnati syahwat, dan yang kedua ini adalah pangkal di dalam fitnah syahwat, yaitu ketika seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya di atas akal atau hati akal sehatnya. Wa qala rahimahullah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan al-qalbu ya'tariduhu maradani yatawaridani alaih. Hati seorang hamba itu senantiasa dihadapkan pada dua penyakit yang senantiasa mendatanginya. Hati setiap hamba itu senantiasa, ya, terancam dengan dua jenis penyakit yang senantiasa berusaha untuk mendatanginya. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuhu. Apabila dua penyakit ini, dua macam penyakit ini sudah berkuasa fihi, ya, pada hati seorang hamba, kana halakuhu wa mautuhu,
maka itu menjadi sumber sebab kebinasaan dan kematian hati. Dua penyakit yang senantiasa ya mendatangi atau membayangi hati seorang hamba, wa huma maradus syahwat wa maradus syubhat. Dan dua penyakit ini adalah penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Hadza aslu da'il khalq. Dan kedua penyakit ini, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat, ini adalah pangkal dari penyakit yang menimpa seorang hamba. Dari sisi syahwat, keinginan-keinginan yang menyelisihi syariat, ya, menyelisihi ilmu yang telah dia pahami, petunjuk yang telah dia dapatkan, atau dari sisi syubhat, kesalahpahaman di dalam memahami sesuatu, ya, karena tidak mendapatkan ilmu yang benar. Wa hadza aslu da'il khalqi illa man 'afahu Allah. Ini adalah pangkal penyakit yang menimpa makhluk kecuali siapa saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan rahimahullah, dan Al-Imam Qayyim juga mengatakan madaru i'tilalil qulub wa istiqamatuha ala aslain. Kerusakan hati dan istiqomahnya hati itu bersumber pada dua perkara. Rusak tidaknya hati hamba itu pada dua perkara. Fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Yang pertama, kerusakan dari sisi ilmu. Yang kedua, kerusakan dari sisi keinginan, al-qasd, keinginan atau tujuan. Ini sumber perkara yang merusak hati seorang hamba, baik rusak dari sisi ilmunya atau pemahamannya di dalam memahami hakikat sesuatu, atau kerusakan dari sisi tujuan atau keinginan yang ada di dalam hati. Kerusakan ilmu berarti karena penyakit apa? Kerusakan ilmu karena syubhat, ya. Perkara-perkara syubhat yang menyebabkan seseorang, ya, tidak bisa melihat hakikat sesuatu dengan benar, ya. Sehingga dia melihat sesuatu yang hak, ya, dalam pandangannya seperti sesuatu yang batil. Dan sebaliknya, perkara-perkara yang batil dia lihat seperti perkara yang hak, yang benar. Perkara-perkara tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dianggap sesuatu yang syirik, dan syirik dianggap sesuatu tauhid, mengagungkan, memuliakan Allah, dan seterusnya. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Kemaksiatan dianggap satu amalan ketaatan, dan amal-amal ketaatan justru dianggap suatu amal maksiat atau pelanggaran. Dan ini semuanya karena penyakit syubhat. Dan obatnya adalah dengan ilmu yang dibawa oleh para rasul, ilmu kitab dan sunnah. Inilah yang jadi obat bagi penyakit syubhat. Kemudian yang kedua, fasadul qasdi, kerusakan dari sisi niat atau keinginan. Dan ini adalah kerusakan karena syahwat, keinginan-keinginan yang menyelisih perkara yang hak, yang benar, karena kurangnya kesabaran sehingga terfitnah dengan syahwatnya. Wa yatarattabu alaihima da'ani qatilan. Dan kerusakan dua perkara ini, rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan, ini menyebabkan, ya, ada dua penyakit yang membunuh, dua penyakit yang mematikan.
da'ani qatilani, dua penyakit yang sangat mematikan, wa huma ad-dhalalu wal ghadab. Yang pertama adalah ad-dhalal, kesesatan, yang kedua adalah al-ghadab, kemarahan. Fad-dhalalu natijatu fasadil ilmi. Kesesatan ini adalah buah dari rusaknya ilmu. Kesesatan ini adalah buah akibat dari rusaknya ilmu seseorang. Rusaknya ilmu sehingga dia jatuh di dalam kesesatan. Wal ghadab natijatu fasadil qasdi. Dan adapun kemurkaan atau kemarahan, ya, ini adalah buah dari rusaknya tujuan atau keinginan. Wa hadzanil maradani huma milaku amradil qulubi jami'iha. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan dua penyakit ini, ya, rusaknya ilmu dan rusaknya niat atau tujuan, ini adalah sumber penyakit-penyakit hati seluruhnya. Semua penyakit-penyakit hati, ya, kembalinya kepada kedua perkara ini. Kerusakan ilmu karena syubhat dan kerusakan tujuan karena syahwat. Dan ini wallahu alam juga sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tiga golongan manusia di dalam masalah hidayah ilmu dan hidayah amal. Ya. Yang pertama adalah jalannya orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama adalah as-siratal mustaqim. Ya, orang-orang di atas jalan yang lurus. Ya. Dari kalangan para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada salihin, yaitu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, hidayah ilmu dan hidayah amal. Allah selamatkan dari penyakit syubhat dan Allah selamatkan dari penyakit syahwat. Dia mendapatkan ilmu yang benar dan dia ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan, beramal dengan ilmunya. Tidak terfitnah dengan syahwatnya sehingga meninggalkan ilmunya. Inilah siratal mustaqim. Orang-orang diberi oleh Allah ilmu yang benar dan orang-orang ditolong oleh Allah untuk bisa beramal di atas ilmu. Kemudian setelah itu Allah sebutkan dua kelompok yang menyelisih siratal mustaqim. Yang ini sama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, itu sumber kerusakan dari fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Kerusakan ilmu dan kerusakan tujuan. Kerusakan ilmu ini menyebabkan kesesatan, itulah ad-dhalin. Orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka tidak mendapatkan ilmu yang benar. Mereka tidak ditolong oleh Allah mendapatkan ilmu yang hak sehingga rusak jalan ilmunya. Yang kedua, al-maghdub alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Kenapa dia dimurkai? Karena dia tidak ditolong Allah untuk bisa beramal di atas ilmunya. Untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Karena dia terkena penyakit syahwat, lebih mementingkan kepentingan dunianya sehingga meninggalkan jalan ilmu. Inilah ikhwani wa akhwati azanullah iyakum, dua sumber kerusakan yang kata Ibnu Qayyim, wa huma milaki amradil qulub jami'iha. Dua penyakit ini, ya, kerusakan dari sisi ilmu karena syubhat dan kerusakan dari sisi tujuan karena syahwat, ini adalah sumber utama penyakit-penyakit hati secara umum. Kembalinya kepada dua perkara ini. Kemudian di sini beliau memberikan rangkuman beberapa faidah dari penjelasan pasal ini. Fihi fawaid,
di dalam pembahasan fasal ini ada beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, fasadul qulub yakunu min amrain. Kerusakan hati itu terjadi dari dua perkara. Asyubhatul mani'ati min kamalit tasdiq wasyahwatil mani'ati min imtithalil amri. Rusaknya hati terjadi dari dua perkara. Yang pertama, syubhat-syubhat yang mencegah seseorang dari kesempurnaan di dalam membenarkan syariat. Syubhat yang menjadikan seseorang terhalangi dari kesempurnaan di dalam membenarkan syariat. Karena syubhat. Yang kedua, wasyahwat al-mani'ati min imtithalil amr. Yang kedua adalah syahwat-syahwat yang menghalangi seseorang dari melaksanakan perintah. Ini dua sumber kerusakan. Dua sumber kerusakan hati. Yang pertama, rusak karena dari sisi pemahamannya, ya. Karena pemahaman yang rusak, pemahaman yang salah faham di dalam memahami hakikat sesuatu, sehingga dia terhalang dari membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga seseorang tidak membela syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak menyerukannya, bahkan dia menentangnya, memusuhinya. Kenapa dia menentang, memusuhinya? Karena kerusakan dari sisi pemahaman. Terkena syubhat sehingga dia menentang sunnah, menentang tauhid, menentang dakwah yang hak karena rusak dari sisi pemahaman. Dia tidak membenarkan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya karena syubhatnya. Yang kedua adalah syahwat, keinginan nafsunya, baik syahwat terhadap dunia, kedudukan, harta, wanita, dan seterusnya, yang itu mencegah seseorang di dalam melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Seorang tidak mampu untuk beramal karena dikalahkan dengan syahwatnya. Ini dua sumber kerusakan. Atsaniyah, yang kedua, al-qalbu idza fasada bisyubhati fasada tasawwuruhu lil haqq bihaitsu la yarahu haqqan. Faedah yang kedua, kata beliau, hati ketika sudah rusak dikarenakan syubhat, hati yang rusak disebabkan karena syubhat, maka rusak cara dia di dalam memahami kebenaran. Rusak cara dia di dalam melihat atau memandang kebenaran. Tasawur itu artinya memahami atau melihat atau memandang hakikat sesuatu. Itu menjadi salah, menjadi terbalik. Itu kerusakan karena syubhat. Hati yang rusak karena syubhat itu menyebabkan dia, tasawurnya, cara dia di dalam memahami hakikat sesuatu menjadi rusak. Memandang sesuatu menjadi tidak benar. Kenapa? Karena ilmunya yang rusak. La yarauhu haqqan bihaitsu la yarauhu haqqan. Dia tidak melihat sesuatu yang hak itu sebagai hak, sebagai suatu kebenaran. Makanya kenapa orang terkadang sampai bersikeras, sampai mati-matian membela kebatilan, bukan karena dia tahu itu kebatilan, karena dia menganggap itu sesuatu yang hak yang harus dia perjuangkan, kebenaran yang harus dia bela, padahal sejatinya itu kebatilan. Kenapa dia salah di dalam memahami? Karena rusak dari sisi ilmu. Karena kerusakan dari sisi ilmu. Ilmunya rusak, sehingga dia menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Rusak dari cara dia di dalam memahami hakikat sesuatu.
Ini kerusakan karena dari sisi syubhat. Al-qalbu ats-tsalits, yang ketiga, al-qalbu idza fasada bisyahwat. Hati apabila rusak dikarenakan syahwat. Ya, ini yang kedua. Jadi kalau rusaknya karena syahwat, ya, rusaknya karena lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, mementingkan syahwatnya daripada ilmunya. Yubghidul haqqan nafi', dia akan membenci atau tidak menyukai kebenaran yang itu bermanfaat. Wala yuriduhu, dan dia tidak punya keinginan terhadap kebenaran tersebut. Dalam keadaan dia tahu itu suatu kebenaran, dia tahu ini petunjuk, dia tahu ini ajaran Nabi, dia tahu ini sunnah Nabi, dia tahu ini perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi akhiratnya. Tetapi karena rusak dari keinginannya, dari syahwatnya, akhirnya dia membenci perkara-perkara itu semua. Dan dia tidak punya keinginan, ketertarikan dengan petunjuk. Berarti rusak dari sisi apanya? Ilmunya, atau dari sisi keinginannya? Dari sisi keinginannya, karena syahwatnya. Ini dua jenis kerusakan dan pengaruhnya. Kalau rusak ilmu sehingga seorang menjadi salah faham, kalau rusak niat seseorang menjadi membenci sesuatu yang bermanfaat, dan dia tidak punya keinginan terhadap kebenaran tersebut. Ar-rabi'ah, yang keempat, madaru tilal qulub ala aslain wa huma fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Sumber kerusakan hati itu dibangun di atas dua perkara, dua pondasi, yaitu kerusakan dari sisi ilmu dan kerusakan dari sisi tujuan. Ini sumber kerusakan hati atau sumber penyakit hati, itu dari kerusakan ilmu karena syubhat dan kerusakan tujuan karena syahwat. Kita selesaikan sekalian, nanti habis itu langsung salat Isya. Al-khamisah, yang kelima, atharul ilmi syar'i wal amalu bihi fi salahil qalbi. Ya, pengaruh dari ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu di dalam memperbaiki hati. Bagaimana ilmu syar'i, ya, itu bisa membenarkan, memperbaiki hati seorang hamba, yaitu dari sisi memperbaiki kerusakan, dari sisi kerusakan ilmu karena syubhat. Maka ilmu syar'i akan menjadi obat memperbaiki penyakit karena syubhat. Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan petunjuk, ini menjadi jalan memperbaiki hati dari sisi kerusakan syahwat. Yang terakhir, as-sadisah, yang keenam, ma'rifatu asli fasadil qulub allati yarji'u ilaiha jami'u anwa'il mufsidat al-mutanawwi'ah. Kita memahami pangkal kerusakan hati, di mana semua jenis-jenis perkara yang merusak hati itu kembali kepada dua perkara ini. Jadi semua penyakit-penyakit hati itu kembali kepada dua pangkal ini, yaitu kerusakan dikarenakan syubhat yang merusak jalan ilmu seseorang, dan kerusakan dari sisi syahwat yang merusak niat dan keinginan tujuan seseorang di dalam meraih perkara-perkara yang baik bagi dirinya. Ikhwani akhwati azanallahu yakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, menjelaskan tentang dua perkara yang menjadi sebab kerusakan hati, yaitu rusaknya syubhat dan kerusakan syahwat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk diberikan ilmu yang hak, ilmu yang benar, dan Allah tolong kepada kita untuk bisa beramal di atas ilmu tersebut, karena inilah jalan yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang di atas jalan yang lurus istiqamah, yaitu dengan ilmu yang hak dan amal yang saleh. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arnal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu sebagai sesuatu yang hak, ya, dan berilah pertolongan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, mengamalkan kebenaran, dan tunjukkan yang batil itu suatu kebatilan, dan tolonglah berilah rezeki kepada kami untuk meninggalkannya. Ini adalah dua perkara yang menjadi, ya, perkara yang menjadi sumber kerusakan, itu rusaknya ilmu dan rusaknya amal, sehingga kita berlindung dan meminta kepada Allah agar ditolong oleh Allah, diberikan ilmu yang hak, dan Allah tolong kepada kita, dikaruniakan kita untuk mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan. Kita tutup subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.